tentu untuk awalnya langsung ke Pak Penjabat karena memang beliau adalah narasumber utama pada malam hari ini bicara soal ide dan gagasan. Memang Gorontalo ini banyak dibicarakan berbagai isu, banyak persoalan yang tentunya itu butuh perhatian lebih baik lagi. Kami persilakan kepada Pak Penjabat Gubernur. Jadi selama 2 bulan lebih menjabat sebagai gubernur di Provinsi Gorontalo, sudah ada hal-hal yang dilakukan dan apa rencana ke depan. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Laude, Pak Fraksi PDIP, dan Pak Sultan, Pak Asisten, para panelis, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Moderator, saya kira memang bicara tentang ide dan gagasan ini memang secara komprehensif memang sangat luas. Tapi kalau kita ingin mereduksi pikiran-pikiran apa saja yang telah kita lakukan, saya kira memang ketika kami dilantik tanggal 12 Mei itu ada beberapa poin yang digariskan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, bahwa pertama pasca pandemi COVID-19 ini semua daerah mengalami penurunan daya beli atau daya serap ekonomi. Itu pun termasuk Gorontalo. Saya kira semuanya paham dan kita memahami itu. Sehingga memang pemerintah menitipkan pada semua pejabat gubernur atau semua pemerintah yang ada di Indonesia ini untuk mendorong daya beli masyarakat, mendorong penghasilan masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk melakukan itu? Sementara dalam kondisi yang tidak normal. Ini kondisi yang sangat tidak normal, anomali ini sebetulnya. Maka oleh sebab itu saya awal-awal itu memetakan apa kira-kira yang bisa dilakukan di Gorontalo. Pertama, saya kira kita perlu melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Memang awal-awal Bapak Ibu sekalian ada satu yang shock terapi mungkin barangkali, walaupun tidak populer sebetulnya di kalangan ASN. Saya melihat ketika COVID melanda, maka pergerakan ekonomi di masyarakat itu tidak bergerak sama sekali. Itu apa? Kalau kita bicara tentang fixed income itu kan yang punya fixed income pemerintah. Pemerintah yang menahan uang yang sangat besar, yang idle itu ketika pandemi. Maka saya melihat teman-teman ASN itu melakukan kegiatan di luar Gorontalo. Maka saya mencanangkan ketika itu bahwa tidak boleh lagi ada OPD melakukan kegiatan di luar Gorontalo. Kenapa demikian? Itu analoginya sama aja kita memindahkan APBD Gorontalo ke daerah lain. Contoh misalnya seperti di Manado. Kalau itu dilakukan di Gorontalo, maka okupasi hotel terisi, belanja ikan, belanja macam-macam itu, petani dan nelayan, maka akan minimal mendorong pergerakan ekonomi yang ada di Gorontalo. Yang kedua, saya kira perlu pembenahan tata kelola birokrasi yang ada. Ini basic, terlihat simpel, tetapi ini begitu penting. Kalau misalnya tata kelola birokrasi kita kurang begitu matang dalam mengelola semua kebijakan yang ada, maka akan istilah quote and quote akan amburadul, atau dia akan mengendara mobil secara ugal-ugalan. Maka penting buat saya adalah penataan birokrasi, karena birokrasi yang punya basic pengambilan kebijakan untuk membuat kebijakan itu.
Contoh kasus, misalnya kita mendorong ekonomi masyarakat. Contoh, kalau bantuan sosial kita memberikan, ini saya temuan di lapangan, kita memberikan bantuan misalnya sapi ke petani. Tapi petani itu tidak butuh sapi, Pak. Dia jual ke orang lain. Maka entry point persoalan itu tidak ketemu, Pak. Yang harusnya adalah kita harus bedah kasus, apa kebutuhan petani, apa kebutuhan masyarakat yang harus kita lakukan. Maka itu menjadi basic. Kenapa saya konsen dengan tata kelola birokrasi. Yang kedua, saya kira untuk menopang birokrasi itu maka perlu SDM yang kuat, Pak. SDM yang kuat. Nah, selama ini kalau analoginya di luar daerah, orang persepsi orang Gorontalo itu orang pintar-pintar, Pak. Orang hebat-hebat. Maka potensi SDM yang sangat sungguh luar biasa ini harus kita kelola dengan baik. Untuk apa? Untuk mengelola yang namanya tata kelola birokrasi yang di atas. Yang ketiga adalah yang paling praktis itu adalah mendorong ekonomi masyarakat. Kalau mendorong ekonomi masyarakat, maka pemerintah harus berani dan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Kita harus bikin program-program yang sifatnya inovatif, yang program-program yang bisa tersentuh di masyarakat dan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Contoh, Pak, saya melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya membawa kegiatan, misalnya kita akan melakukan kejuaraan takraw Asia. Ini contoh aja. Kemudian kita akan melakukan kejuaraan mini football Asia di sini. Termasuk kejuaraan Asia underwater. Ini kalau kita lakukan, maka 21 negara datang ke sini, minimal akan menggerakkan ekonomi, akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Dia akan jalan, akan sport tourism, maka masyarakat yang dekat pantai atau di dekat-dekat di dekat pariwisata maka akan terdorong. Atau misalnya dia akan melihat, oh ini Bentor ini seperti apa ini. Bisa saja dia naik itu kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat yang lain. Dan yang terakhir saya kira apapun yang dilakukan masyarakat, tapi kalau kita tidak berbasiskan pada data yang valid, maka itu akan menjadi persoalan tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Gorontalo ini memang yang perlu saya amati, saya cermati itu adalah perlu ada koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kalau selama ini berjalan antara provinsi jalan sendiri, kota jalan sendiri, saya kira akan susah kebijakan yang akan kita lakukan. Saya kira itu, Pak, sebagai pengantar. Nanti kita akan dalami nanti. Baik. Tadi menyinggung soal penataan birokrasi. Nah, apa yang Bapak lihat selama 2 bulan lebih? Birokrasi kita seperti apa, Pak? Ya, saya kira belum maksimal, Pak Moderator. Yang perlu kita lakukan itu kan begini. Teori birokrasi itu kita mendefinisikan job description itu apa yang kita butuhkan, Pak. Bukan orang yang mencari jabatan, tapi jabatan kita definisikan kita butuh apa, kapasitas, kemampuan, kemudian profesionalisme di situ. Jadi bukan kita naruh orang di situ, kita mendudukan orang, kemudian kita mencari justifikasi. Yang benar adalah membuat justifikasi terhadap nomenklatur itu, kemudian orang meletakkan situ. Nah, ini yang normal menurut saya melakukan tata kelola birokrasi begitu. Berarti ke depan memungkinkan hal itu dilakukan oleh seorang penjabat. Memungkinkan kita melakukan asesmen itu untuk kita melakukan. Yang penting selama kita harus lapor ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, Pak Gubernur, memang data Kementerian Dalam Negeri kan Provinsi Gorontalo ini termasuk 5 terendah daerah yang inovasinya di bawah atau inovasi rendah. Bagaimana Bapak melihat itu dan apa kira-kira akan dilakukan ke depan? Pak Hadi, saya kira logikanya begini, orang Gorontalo itu punya SDM yang kuat, yang bagus, pasti analoginya dia punya inovasi yang kuat. Pertanyaan berikut adalah
seberapa jauh kemauan pemerintah untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada. Saya terus terang aja, saya pernah membawa kawan yang pernah membangun wisata di Nusa Dua Bali. Saya bawa ke beberapa spot, dia bilang, Pamka luar biasa Gorontalo ini, punya potensi alam yang sungguh luar biasa. Pertanyaan, kenapa kita tidak bisa mengelola dengan baik? Berarti kan harus kehadiran negara, kehadiran pemerintah itu mau tidak melakukan kebijakan itu. Maka saya bilang balik lagi, tata kelola birokrasi itu harus kita tata dengan sedemikian rupa. Karena di situ adalah entry point dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di tingkat bawah, Pak. Selama potensi itu ada, tapi kebijakan atau kemauan pemerintah tidak bisa melakukan itu, maka menurut saya akan sangat jauh dari harapan masyarakat, Pak Moderator. Ya, Pak Gubernur, kita juga ini hal yang sebenarnya sudah klasik, sering dengung-dengungkan. Gorontalo juga ini dari sisi ekonominya juga terendah, 5 besar daerah termiskin. Itu juga menjadi problem kita sampai saat ini, walaupun sudah naik 1 tingkat kalau tidak salah ya. Jadi ranking 6, baru naik 1 tingkat. Itu juga jadi problem. Silakan Pak Gubernur. Iya, saya kira pasca pandemi COVID, hampir semua daerah juga terjadi penurunan karena tingkat daya beli masyarakat juga menurun, kemudian fixed income masyarakat juga tidak jalan, Pak. Nah, di Gorontalo yang saya katakan tadi perlu usaha-usaha inovatif seperti misalnya kerajinan atau UMKM itu harus kita perlu dorong, Pak. Caranya bagaimana? Kita harus mampu lebih lebih mensosialisasikan bahwa kita punya potensi kerajinan seperti kerao, opia keranji, dan banyak usaha-usaha yang lain. Saya Bapak Ibu sekalian dengan istri pernah ke Jakarta dan menemui namanya Bu Nani. Bu Nani itu adalah salah satu perancang nasional yang terkenal. Kami membawa rancangan kerao dan dia bilang sungguh luar biasa. Ini hari Rabu dia akan datang dan dia akan memberikan pelatihan pada UMKM itu, Pak. Ini perancang internasional. Dia bilang bahwa ternyata ada potensi kerajinan lokal yang perlu kita dorong, Pak. Kan lagi-lagi Pak, pertanyaannya mau nggak? Pemerintah punya inovasi nggak untuk menggerakkan itu? Lagi-lagi makanya saya konsen di tata kelola birokrasi itu. Harus mau. Birokrasi itu harus tidak birokrasi yang pasif sebetulnya. Birokrasi yang akuntabel dan transparan. Kemudian harus melayani, Pak, birokrasi itu. Tidak boleh menunggu dan dia harus inovatif.